Supreme Martial God Technique. Bab 3141 Bidang Seni Bela Diri Tongtian. Jadi, Wu Yun segera menceritakan tentang dirinya kepada semua orang. Meskipun sebagian besar benar, tentu saja. Namun ada pula yang dibuat-buat. Bagaimanapun, ada beberapa kebenaran yang tidak bisa diungkapkan. Namun, beberapa tempat perlu diberi hiasan ekstra. Bagaimanapun, perjalanan Wu Yun adalah untuk membesar-besarkan dirinya sendiri dan membiarkan orang-orang ini membuka pintu belakang untuknya, jadi beberapa hal harus dikatakan agar terdengar baik. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini tidak memiliki banyak pengalaman, atau mereka tidak cukup tahu tentang dunia luar, atau mereka jarang melihat orang seperti Wu Yun. Saya percaya tanpa keraguan sedikit pun pada cerita Wu Yun yang setengah benar dan setengah salah. Bahkan dua utusan naga lainnya yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap Wu Yun, sekarang menatapnya dengan kekaguman dan pujian. Dengan kata lain, ini adalah pengakuan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk merekrut Wu Yun ke dalam sektenya sendiri. Tentu saja, itu hanya dorongan hati. Sekarang, apa yang mereka lihat tidak menyeluruh. Dan jika hanya itu saja, mereka pasti tidak akan meminta mereka untuk secara pribadi membawa Wu Yun langsung ke sekte mereka. Tapi tak peduli apa, dari sikap mereka, dapat dilihat bahwa rencana Wu Yun setengah berhasil. Sekarang kita tinggal menyelesaikan langkah berikutnya dan membuat mereka bertiga setuju untuk mengikuti kontes ginseng 2 orang besok, maka semuanya akan sukses total. Wu Yun juga merasa seharusnya tidak ada masalah. Jadi, pada saat yang hampir sempurna ini, Wu Yun perlahan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dan langsung menyatakan kebenaran. Apa yang ada dalam pikirannya adalah bahwa besok, dia dan Yue Yiren akan membuat pengecualian dan berpartisipasi dalam kompetisi perburuan harta karun, berharap mereka tidak akan dihentikan. Tetapi kenyataannya, kecuali mereka berdua, semua yang berangkat dari Sekte Citian disergap oleh Sekte Poxiao dan dimusnahkan karena pengkhianatan Feng Luan. Kedengarannya dramatis, tetapi ini benar. Wu Yun menggambarkannya dengan sangat gamblang, bahwa segala sesuatu yang tampak tidak nyata, sesungguhnya tampak sempurna. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk tidak mempercayainya. Setelah mendengar ini, ketiga utusan naga menyatakan simpati mereka kepada Wu Yun dan nasib Sekte Citian. Namun mereka hanya bisa bersimpati. Itu bukan urusan sekte mereka tidak punya hak ikut campur dan tidak akan ikut campur. Terus terang saja, nasib Sekte Citian hanya bisa dibebankan kepada Sekte Citian itu sendiri, tidak ada pihak lain yang bisa disalahkan. Bagaimana jika mereka tahu tentang pengkhianat itu lebih awal? Bagaimana jika mereka dapat mengatur pengawalan yang lebih stabil dan kuat? Bagaimana jika mereka dapat mengantisipasi banyak tanggapan sebelumnya? Jika mereka bisa melakukan ini, bagaimana mungkin ada yang salah? Sebenarnya, jika bukan karena keberadaan Wu Yun, ketiga utusan naga itu pasti akan bersimpati padanya karena cintanya. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah melihat hal semacam ini. Namun, justru karena keberadaan Wu Yun. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa pengalaman Sekte Citian cukup layak mendapat simpati. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan sejenak, mereka akhirnya menyetujui permintaan Wu Yun. Setuju untuk mengizinkan keduanya berpartisipasi dalam kompetisi besok sebagai pengecualian. Adapun apakah Wu Yun dan Yue Yiren bisa bertahan hidup di Gunung Wuying, itu bukan urusan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyetujuinya sebagai pengecualian karena kekaguman mereka terhadap Wu Yun. Tetapi itu saja sudah cukup. Setidaknya, itulah rencana awal Wu Yun. Semuanya sudah beres. Wu Yun mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga utusan naga dan menunggu kompetisi perburuan harta karun besok di arena seni bela diri Tongtian. Setelah meninggalkan paviliun Ziyang dan kembali ke penginapan, Yue Yiren tidak tidur sepanjang waktu, menunggu Wu Yun kembali. Ketika dia melihat Wu Yun masuk,
dia segera mendekati Wu Yun. Awalnya dia merasa khawatir apakah Wu Yun telah dianiaya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja dengan Wu Yun, dia bertanya kepada Wu Yun. Apakah dia telah menyelesaikan rencananya untuk perjalanan ini? Haha, tidak ada yang ingin kulakukan yang tidak dapat kuselesaikan. Wu Yun berkata dengan percaya diri, lalu tatapan matanya berubah dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, termasuk apa yang kukatakan, untuk membunuh 6 orang dari Sekte Fajar di Gunung Bayangan berkabut selama perburuan harta karun. Begitu pula, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Ya, kebencian ini harus dibalaskan. Kita akan melawan Sekte Fajar sampai satu pun mati. Sikap Yue Yiren sama dengan Wu Yun. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera Fajar menyingsing di hari berikutnya. Namun masih ada waktu sebelum perburuan harta karun dimulai. Upacara resmi baru akan digelar pada siang hari di arena bela diri Tongtian. Jadi, Wu Yun dan Yue Yiren tidak keluar pagi-pagi sekali. Tetapi saat ini, arena bela diri Tongtian sudah penuh sesak oleh orang. Penonton datang bagai air pasang. Ratusan ribu kursi terisi penuh. Meski ini bukan fokus dan bukan tempatnya, tetap saja tempat ini dipenuhi orang. Jika hal ini terjadi di arena bela diri Tongtian, maka akan ada lebih banyak orang yang datang ke tempat tersebut, di kaki Gunung Wuying. Jutaan mungkin hanya angka awal. Pada saat ini, di arena seni bela diri Tongtian, selain para penonton ini, orang-orang dari 4 sekte besar lainnya juga telah tiba. Karena mereka tidak berkomunikasi dengan ketiga utusan naga sebelumnya, mereka harus datang ke sini terlebih dahulu untuk menangani beberapa masalah serah terima lainnya. Hanya Wu Yun dan Yue Yiren yang menunggu hingga setengah jam terakhir sebelum tengah hari sebelum tiba di arena seni bela diri Tongtian. Sebelum ini, telah banyak terjadi perbincangan di gelanggang bela diri mengenai apakah orang-orang dari Sekte Citian akan ikut serta dalam kompetisi tersebut. Semakin banyak orang mengatakan bahwa Sekte Citian menyerah begitu saja dan tidak berani berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, murid terkuat mereka telah terbunuh setahun yang lalu, dan seterusnya. 4 sekte lainnya juga mengatakan hal yang sama. Yang paling ganas berasal dari Sekte Fajar. Berbicara tentang Sekte Dawnbreaking, orang yang memimpin tim itu tidak lain adalah Demon Breaking Sword. Pada saat ini, dia berada di arena seni bela diri Tongtian, dengan tenang menunggu datangnya siang. Feng Luan juga berdiri di sampingnya. Sebagai satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran, mereka menunggu Wu Yun dan Yue Yiren datang dan mati. Di sisi lain, beberapa orang juga merasa bahwa bahkan jika Wu Yun dan Yue Yiren datang, mereka mungkin tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, keduanya mungkin terlalu takut untuk datang. Mungkin dia kembali ke rumahnya, kembali ke Sekte Citian. Mungkin dia melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat, dan tidak berani muncul. Singkatnya, apakah itu Sekte Poxiao, sekte lain yang berpartisipasi, atau sekelompok orang yang menonton kesenangan? Sebelum Wu Yun dan Yue Yiren tiba, mereka tidak lagi percaya bahwa siapapun dari Sekte Citian akan muncul. Lagi pula, hanya ada seperempat jam lagi sebelum dimulai. Waktunya naik panggung dan bersiap. Orang-orang sudah siap dan siap berangkat kapan saja. Bab 3142 kompetisi berburu harta karun resmi dimulai. Jika ada satu orang yang tidak berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari Sekte Citian yang akan datang, mungkin itu adalah utusan naga dari 3 istana naga utama yang menemui Wu Yun tadi malam. Akan tetapi, bahkan mereka bertiga mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Wu Yun belum datang. Namun itu terjadi pada seperempat jam terakhir. Ketika hampir semua orang mengira bahwa mustahil bagi siapapun dari Sekte Citian untuk datang lagi. Di udara, 2 sosok melesat keluar dari kejauhan. Kebanyakan orang tidak mengenal Wu Yun dan Yue Yiren.
Namun pedang pemecah setan mengenalinya, dan Feng Luan juga mengenalinya. Ketika mereka melihat Wu Yun dan pria lainnya muncul, emosi mereka berubah, tetapi tidak terlalu banyak. Karena apakah Wu Yun dan Yue Yiren muncul atau tidak, itu sesuai dengan harapannya. Jika mereka tidak datang, maka tidak akan ada dampak apapun pada mereka. Ayo, itu tetap tidak berdampak karena hanya ada dua hasil. Atau mereka ditolak untuk berpartisipasi karena jumlah peserta tidak mencukupi. Bahkan jika mereka diizinkan berkompetisi sebagai pengecualian, para pengikut dari Sekte Fajar yang berpartisipasi akan langsung membunuh mereka berdua di Gunung Bayangan Kabut. Oleh karena itu, fluktuasi emosi mereka tidak terlalu besar. Di atas panggung, ketiga utusan naga semuanya tersenyum penuh pengertian. Mereka tidak terkejut karena mereka tahu Wu Yun dan yang lainnya pasti akan datang. Satu-satunya yang terkejut adalah banyaknya penonton yang tidak mengenal Wu Yun dan Yue Yiren. Yang mengejutkan mereka adalah, siapakah kedua orang ini? Mengapa kamu datang terlambat? Apakah Sekte Citian yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut? Tidak terlalu. Kalau mereka ikut lomba, bagaimana mungkin hanya ada mereka berdua? Tetapi jika mereka ada di sini untuk menyaksikan pertarungan, mengapa mereka begitu menonjol dan terbang dari udara langsung ke panggung pertarungan di depan? Tetapi ketika semua orang sedang bingung, Wu Yun dan Yue Yiren telah mendarat di panggung pertarungan, di antara murid-murid yang berpartisipasi. Kedua pria itu memberi hormat kepada tiga utusan Istana Naga di bangku wasit secara bersamaan. Wu Yun berkata dengan hormat, salam kepada tiga utusan naga. Wu Yun dari Sekte Citian, Yue Yiren, datang untuk melapor. Wow! Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang semakin terkejut. Tanpa diduga, ternyata seseorang dari Sekte Citian yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Tetapi mengapa hanya ada dua? Tentu saja, semakin banyak orang mulai mengeluarkan suara-suara mengejek dan menghina. Namun seperti dugaanku, ejekan-ejekannya sama saja. Kebanyakan dari mereka mengatakan jika Sekte Citian tidak memiliki siapapun, maka mereka tidak perlu berpartisipasi. Belum lagi mereka tidak memiliki prajurit generasi muda yang berbakat, jadi mereka mengirim dua orang semi-santo untuk melengkapi jumlahnya. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan 6 peserta yang dibutuhkan, jadi mereka hanya memperoleh 2 orang untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, hanya ada 2 orang ini yang datang, bahkan tanpa seorang eksekutif senior untuk memimpin jalan. Kalau mereka benar-benar tidak bisa hadir, mereka tidak akan hadir. Sungguh memalukan bagi mereka untuk datang dan hadir seperti ini. Bukan hanya itu saja, para pencemooh ini juga berspekulasi bahwa ketiga utusan naga itu kemungkinan besar tidak akan setuju dengan Wu Yun dan pria lainnya yang ikut serta dalam kompetisi tersebut. Lagi pula, itu akan melanggar aturan. Namun, jawaban dari ketiga utusan naga itu mengejutkan semua orang. Hanya satu utusan naga yang mengangguk dan berkata, baiklah, Sekte Citian, karena alasannya sendiri, tidak dapat mengirimkan 6 kontestan. Meskipun kontes 2 orang melanggar aturan, hal itu tidak memengaruhi penyelenggaraan dan kemajuan kontes perburuan harta karun. Setelah kita bertiga berdiskusi, kita dapat menyetujui kontes 2 orang. Jawaban semacam ini tentu saja sesuatu yang tidak diduga oleh kebanyakan orang. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang di antara hadirin mengungkapkan keheranan. Begitu pula dengan kontestan dari beberapa sekte besar yang tampil di panggung. Itu hanya kecelakaan. Namun tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun penyangkalan. Lagi pula, semua ini dikatakan secara pribadi oleh 3 utusan Istana Naga dari tingkat kedua. Setuju atau tidak, mereka harus setuju, dan mereka harus setuju dengan senyuman. Namun, jika kita mundur selangkah, apa yang disebut pelanggaran aturan ini sebetulnya tidak berdampak pada siapapun. Sekte lain tidak banyak bereaksi,
Tetapi beberapa pemimpin termasuk sekte pisau pemecah setan dari Fajar mengerutkan kening. Mereka memikirkan kemungkinan bahwa ketiga utusan naga akan menyetujui kompetisi ginseng antara Wu Yun dan pria lainnya, tetapi mereka merasa bahwa bahkan jika mereka setuju, itu akan membutuhkan beberapa liku-liku dan pertimbangan. Tanpa diduga, mereka bertiga langsung menyetujuinya. Hal ini membuat Pomo Dao berspekulasi, mungkinkah Wu Yun dan dua orang lainnya dari sekte Citian memiliki semacam hubungan dengan tiga utusan naga. Akan tetapi spekulasi semacam itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, hal itu dinetralisir oleh pedang pemecah iblis itu sendiri. Mustahil bagi utusan dari tiga istana naga untuk berinteraksi dengan anak ini yang tingkat kultivasinya setengah suci. Lagi pula, kalau benar-benar ada hubungan apapun di antara mereka, mereka kemungkinan besar sudah menyelesaikan urusan dengan sekte Poxiao sejak lama. Wakil pemimpin sekte, apakah kedua orang ini ada hubungannya? Suara Feng Luan datang dari samping, dan tampaknya dia juga sedang menebak. Tetapi apa yang dipikirkannya telah dipikirkan oleh pedang pemecah setan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin. Ketiga utusan itu seharusnya sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak menganggap itu penting. Mereka hanya menganggap kedua bajingan itu beruntung. Namun, akan lebih baik jika mereka ikut serta. Saat kita sampai di Gunung Bayangan Kabut, biarkan Leng Fang membunuh mereka. Wah, bagus sekali. Feng Luan mengangguk dan berhenti berbicara. Pria bernama Leng Fang berasal dari sekte Poxiao. Dia adalah murid terkuat dari sekte Poxiao yang telah mencapai tingkat ke-9 semi-saint dan berpartisipasi dalam perburuan harta karun kali ini. Setidaknya tampaknya keterampilan Leng Fang cukup untuk membunuh Wu Yun dan dua lainnya dalam hitungan detik. Itulah mengapa pedang pemecah iblis begitu percaya diri. Baiklah, sekarang semua orang sudah ada di sini. Waktunya telah tiba. Kalau begitu, aku nyatakan kompetisi perburuan harta karun 5 sekte tahun ini telah resmi dimulai. Sebuah suara keras datang dari panggung, menarik semua orang dari pikiran lain mereka. Kompetisi perburuan harta karun resmi dimulai. Bab 3143 memasuki Gunung Wuying. Begitu pertandingan dimulai, suasananya langsung menjadi sangat hidup dan semua orang langsung lupa bahwa Wu Yun dan orang lainnya diizinkan ikut serta dalam kompetisi sebagai pengecualian. Karena pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Apa yang baru saja terjadi hanyalah hidangan pembuka. Ikutlah dengan kami. 3 utusan istana naga memimpin jalan secara pribadi. Wu Yun dan kontestan lainnya mengikuti sepanjang jalan, menuju Gunung Wuying di luar kota Qiang. Tentu saja, mereka jelas bukan satu-satunya yang pergi ke sana. Di belakang mereka, sekelompok orang yang sedang menonton kesenangan itu, tentu saja mengikuti dari dekat. Terlebih lagi, jumlah orang yang menunggu di kaki Gunung Wuying jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang mengikuti mereka ke arena seni bela diri Tongtian. Mereka berbaris dalam prosesi yang megah dan segera tiba di luar kota Qiang. Gunung Wuying tidak jauh di depan. Dan karena ini adalah tempat untuk berburu harta karun dan tidak banyak orang yang berburu harta karun, Gunung Mist Shadow sendiri tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, jutaan orang yang menonton pun merasa bahwa mereka akan menutupi gunung berkabut itu seluruhnya karena keriuhan orang banyak. Tetapi karena Gunung Wuying dapat digunakan sebagai titik masuk untuk kompetisi perburuan harta karun, hal itu jelas tidak sesederhana itu. Meskipun tidak terlalu besar di antara jutaan orang, namun tetap sangat mencolok. Di tengah kerumunan itu, ada sebuah gunung berukuran sedang yang seluruhnya tertutup kabut putih, berdiri di udara. Bentuk gunung itu tidak terlihat sama sekali. Yang terlihat hanyalah lapisan kabut putih. Tampaknya kabut putih itu merupakan penghalang yang menyelimuti seluruh Gunung Wuying. Di bawah kabut putih, orang-orang merasa misterius dan bingung.
Ini juga merupakan alasan penting mengapa Gunung Wuying dipilih sebagai tempat berburu harta karun. Begitu Anda memasuki gunung ini, jika Anda tidak memiliki beberapa keterampilan luar biasa, Anda benar-benar tidak akan dapat menemukan jalan dan akan seketika menjadi lalat tanpa kepala. Karena kabut putih ini tidak hanya menutupi gunung bayangan kabut, tetapi juga memiliki kemampuan melahap persepsi. Begitu masuk ke dalam, kemampuan persepsi normal sang kultivator tiba-tiba menghilang. Alasannya adalah, selain setengahnya alami, setengahnya lagi buatan manusia. Gunung bayangan berkabut ini secara alami diselimuti lapisan kabut putih misterius yang memiliki kemampuan melahap persepsi tanpa memengaruhi kemampuan lainnya. Ini tempat yang sempurna. Setelah ditemukan oleh orang yang berkuasa, tempat ini dipilih sebagai tempat perburuan harta karun yang pertama. Kemudian ditingkatkan dengan menambahkan banyak formasi psikedelik, yang menambah kesulitan. Dan banyak harta karun ditempatkan di berbagai tempat di Gunung Wuying. Aturan kompetisi berburu harta karun sangat sederhana. Mereka yang masuk, baik itu kerja sama tim maupun aksi individu. Pada akhirnya, orang yang memiliki harta terbanyak adalah pemenangnya. Dan sekte yang diwakili oleh orang ini juga menang. Oleh karena itu, ada dua jenis penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan pribadi. 3 istana naga utama akan bersama-sama memberikan hadiah berupa barang tertentu kepada orang yang berhasil mendapatkan harta terbanyak pada akhirnya. Tipe kedua juga diberikan oleh 3 istana naga utama. Namun hadiah ini jelas tidak sebaik hadiah pertama. Karena ini adalah hadiah kelompok. Hadiah ini diberikan oleh 3 istana naga utama kepada 6 murid peserta dari sekte yang diwakili oleh orang yang memperoleh harta terbanyak. Namun, karena penghargaan itu diberikan secara pribadi oleh 3 istana naga utama. Sekalipun ada 6 orang yang mengirimnya, pasti hasilnya tidak buruk. Bagi para pengikut 5 sekte besar, ini sudah pasti merupakan godaan yang mematikan. Tentu saja, selain kedua pahala tersebut, harta yang diperoleh juga menjadi milik Anda, tidak usah dikatakan lagi. Ini tentu saja merupakan godaan yang mematikan bagi para kontestan. Dengan tambahan ketiga pahala ini, sulit bagi setiap murid yang berpartisipasi untuk tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan juara pertama. Saya melihat 3 utusan naga memimpin sekelompok murid yang berpartisipasi. Para penonton yang sudah berkumpul di sekitar Gunung Wuying di depan diam-diam memberi jalan bagi sebuah jalan. Di sekeliling, orang-orang menunjuk dan berbicara, menebak siapa yang akan menang dan sekte mana yang akan mendapat tempat pertama dalam kompetisi perburuan harta karun ini. Dan sekte mana yang akan berada di paling bawah. Dan seterusnya. Spekulasi seperti ini. Tentu saja, ada juga berbagai spekulasi dan prediksi tentang Wu Yun dan Yue Yiren, 2 orang yang mewakili sekte Citian dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebagai pengecualian. Singkatnya, dengan kedatangan Wu Yun dan protagonis lainnya, seluruh tempat langsung menjadi hidup. Lanjutkan saja. Dihitung sejak saat aku mengumumkan dimulainya, totalnya akan menjadi 15 hari, setengah bulan. Setelah setengah bulan, mereka yang masih hidup akan dikirim tepat waktu oleh pasukan di Gunung Bayangan Kabut. Ini akan berlangsung selama setengah bulan, mulailah sekarang. Seorang utusan naga berjalan ke depan kerumunan dan mengumumkan dengan keras tanpa berhenti terlalu lama. Dan dengan permulaannya, asteris-asteris yang sesungguhnya akhirnya tiba. Orang pertama yang masuk adalah orang-orang dari Sekte Wufeng. Sekte Wufeng juga menjadi favorit pemenang kompetisi perburuan harta karun ini. Karena mereka memiliki orang yang paling kuat saat ini, seorang murid yang telah mencapai alam baptisan hidup dan mati, Feng Xiao. Kekuatan orang ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Setidaknya yang tampaknya paling kuat. Tentu saja, Feng Xiao juga sangat percaya diri, dan tampaknya tidak menganggap serius siapapun. Dia adalah orang pertama yang memimpin beberapa orang dari Sekte Wufeng ke Gunung Wuying.
Berikutnya adalah Sekte Hongqiao, diikuti oleh Sekte Lieyun, dan terakhir, Sekte Poxiao. Sekte Fajar, dipimpin oleh Leng Fang. Leng Fang, yang menerima perintah dari pedang pemecah setan, menoleh ke arah Wu Yun sebelum masuk. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan matanya yang dingin dan seringai di bibirnya niscaya memberitahu Wu Yun dengan jelas bahwa kalau kau masuk, kau akan mati. Ini bukan membaca bibir, tapi lebih baik daripada membaca bibir. Wu Yun memahami maksud Leng Fang dengan sangat akurat. Dia mengernyitkan dahinya sedikit, dan baru ketika Leng Fang dan orang-orang dari Sekte Fajar benar-benar memasuki kabut putih Gunung Wuying dan sosok mereka tak terlihat lagi, barulah kerutan di dahinya mengendur. Bab 3144 Leng Fang penuh dengan niat membunuh. Dia mengerutkan kening, tetapi itu bukan karena Wu Yun takut. Namun dia tidak menyangka jalinan dendam akan datang secepat itu. Dilihat dari ekspresi Leng Fang, dia mungkin tidak akan pergi jauh. Dia mungkin akan menyergapnya dan Yue Yiren di suatu tempat yang sangat dekat dengan pintu masuk. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan sengit begitu kita masuk. Wu Yun berkata dengan suara rendah. Namun, ini hanya untuk memberitahu Yue Yiren terlebih dahulu, tidak ada maksud lain. Tanpa diduga, Yue Yiren tidak perlu diingatkan sama sekali. Dia juga melihat mata Leng Fang, dan tentu saja dia siap. Mengangguk pada Wu Yun, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, melangkah ke pintu masuk Gunung Bayangan berkabut bersama dengan orang banyak. Selanjutnya, Misty Shadow Mountain ditutup. Adapun apa yang akan terjadi di dalam Gunung Wuying, dunia luar tidak dapat melihat atau mengetahuinya. Namun mengapa kompetisi perburuan harta karun tak kasat mata ini menarik begitu banyak perhatian dan antisipasi dari begitu banyak orang? Tidak ada alasan lain. Hal ini disebabkan oleh rasa ingin tahu dan psikologi substitusi yang dimiliki kebanyakan orang. Mereka benar-benar ingin tahu berapa banyak harta yang akan diperoleh orang-orang yang masuk kali ini dari Gunung Bayangan Kabut. Saya juga ingin tahu siapa yang memiliki keberuntungan dan kekuatan seperti itu untuk mengalahkan orang lain. Begitu melihat pemenang akhirnya, semua orang akan membayangkan diri mereka sendiri dan diam-diam berpikir bahwa alangkah hebatnya jika orang yang mendapat harta terbanyak adalah diri mereka sendiri. Justru karena itulah ia menarik begitu banyak perhatian. Tapi tetap saja, kali ini acaranya benar-benar telah dimulai. Dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah menunggu, dan apa yang terjadi akan diserahkan kepada kontestan yang telah memasuki Gunung Wuying. Mari kita bicarakan tentang Wu Yun dan orang lainnya. Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya melangkah ke Gunung Bayangan Kabut. Pintu masuk belakang telah ditutup. Rasanya seperti saya berada di daerah yang diblokade, tanpa jalan keluar. Kalau dipikir-pikir lagi, pemandangan di luar sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah kabut putih yang kabur. Terlebih lagi, ketika dia sampai di sini, kemampuan persepsi Wu Yun langsung menghilang. Kecuali dalam jarak 2 atau 3 meter yang dapat dilihat dengan mata telanjang di bawah kabut putih, mustahil untuk mengetahui keberadaan apapun di sekitar. Dengan kata lain, sekalipun ada manusia yang sangat kuat atau binatang buas yang sangat ganas 3 meter di depannya, dengan taring terbuka, menyergapnya tanpa perlindungan, dia tidak akan mampu menyadari apapun. Pada saat itu, Wu Yun mencoba berbagai cara untuk mencoba menerobos penghalang kabut putih dan memulihkan kemampuan penginderaannya. Namun, dia tidak melakukannya. Berbalik untuk melihat Yue Yiren. Tanpa diduga, Yue Yiren juga menatapnya pada saat yang sama. Seolah bisa melihat pikiran Wu Yun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, teknik rahasiaku tidak bisa menembus penghalang kabut putih, dan aku tidak bisa merasakan keberadaan apapun di sekitarku." Wu Yun sedikit kecewa, namun dia tidak terkejut. Sebenarnya hasil ini sudah saya pikirkan sejak lama.
Jika Yue Yiren dapat dengan mudah menembus penghalang kabut putih, maka Gunung Wuying ini tidak layak menyandang namanya. Ayo, kita pergi dulu dari sini. Bajingan bernama Leng Fang dari Sekte Fajar itu mungkin sedang menunggu kita bersama anak buahnya tidak jauh dari sini. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun menarik Yue Yiren dan bersiap untuk pergi ke arah acak ke kiri. Di dalam gunung, selain kabut putih yang menghalangi pandangan, setidaknya untuk saat ini, tidak banyak perbedaan antara gunung ini dan gunung-gunung lainnya. Diisi dengan semak atau pohon yang rapat, baik yang besar maupun kecil. Wu Yun tidak menempuh jalan yang biasa dilalui, ia memilih jalan yang belum pernah dilalui orang. Namun, sebenarnya tidak perlu berjalan. Walaupun persepsi di sini kabur karena kabut putih, hal itu tidak mempengaruhi penggunaan daya apapun. Jadi, mereka bisa melesat maju atau terbang sesuka hati. Tak lama lagi kita akan bisa meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun tidak pergi terburu-buru begitu dia masuk. Karena dia tahu jika Leng Fang ingin menyergapnya di sini, sudah terlambat baginya untuk datang dan pergi. Jika Leng Fang menyergapnya di tempat lain, atau tidak menyergapnya sama sekali, maka tidak masalah jika dia berjalan lebih lambat. Tentu saja, Wu Yun tidak ingin bertemu Leng Fang secepat ini. Karena itu, dia tidak ingin Leng Fang menunggunya di sini. Dan ternyata, hal itu tidak terjadi. Mereka tidak melihat Leng Fang saat masuk, jadi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Leng Fang mungkin sudah pergi. Namun, hal ini malah mengejutkan Wu Yun. Ketika dia masuk, menatap mata Leng Fang, dia tampak siap menunggu Wu Yun di pintu masuk. Tetapi saat saya masuk, saya tidak melihatnya. Ini agak tidak dapat diprediksi. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Namun, saat Wu Yun hendak pergi bersama Yue Yiren menarik lengannya. Ada apa? Wu Yun bertanya dengan heran. Ada pergerakan di sana, kata Yue Yiren sambil menunjuk ke arah kanan depan. Pergerakan. Wu Yun mengerutkan kening dan melihat ke arah jari Yue Yiren. Tapi jelas tidak ada yang bisa dilihat. Tetapi dia percaya Yue Yiren tidak akan berbicara omong kosong. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mencoba mendengarkan dengan telinganya untuk melihat apakah ada gerakan yang datang dari sana. Tapi jangan katakan sekarang. Meskipun kabut putih ini sepenuhnya menghalangi kemampuan persepsi luar biasa sang kultivator. Gangguan penglihatan pun terlihat jelas. Namun, saya tidak menyangka bahwa pendengaran, yang juga terhalang, ternyata dapat memainkan peranan penting. Itu tidak kentara karena sebagian juga terhalang. Jika Anda tidak berhati-hati, akan sulit untuk mendeteksinya. Akan tetapi, saat Wu Yun baru saja mendengarkan dengan penuh perhatian, dia mendengar suara-suara seperti raungan atau benturan tinju dan senjata dari arah jari Yue Yiren. Membuka matanya, Wu Yun menatap Yue Yiren. Di satu sisi, dia terkejut karena pendengaran Yue Yiren ternyata lebih baik darinya. Di sisi lain, saya terkejut dengan suara yang datang dari arah itu. Meski samar-samar, kedengarannya suara di sana jelas bukan sesuatu yang disebabkan oleh 3 atau 2 orang saja. Mungkinkah mereka menemukan harta karun itu segera setelah mereka masuk? Dan apakah ini juga alasan mengapa Leng Fang, yang awalnya berencana menungguku di sini, tiba-tiba menyerah? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, matanya terpaku sepenuhnya pada arah dari mana suara itu berasal. Bab 3145 Tempat Pertempuran. Ayo pergi dan lihat. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata dengan tenang dan serius. Yue Yiren mengangguk tanpa mengatakan apapun. Hati-hati dan ikuti aku. Suara Wu Yun berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan dia meraba-raba ke arah depan. Sebenarnya tidak jauh. Mereka hanya berjalan kurang dari 5 meter ke arah itu, dan suaranya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Lebih jauh lagi,
hal itu bahkan lebih pasti. Di sana, terdengar suara perkelahian, dan jumlah orangnya pasti tidak sedikit. Sebenarnya, selain bunyi benturan senjata, tinju, dan telapak tangan, terdengar pula bunyi-bunyian lain. Itu bukan suara manusia. Kedengarannya lebih seperti auman sejenis monster. Apakah masih ada monster di depan? Karena ada monster, mengapa mereka tidak melarikan diri? Banyak orang akan tinggal di sana dan bertarung dengan monster itu. Mungkinkah mereka dan monster itu menemukan harta karun itu pada saat yang sama? Tidak, tidak, itu tidak masuk akal. Mungkin tempat di mana harta karun itu ditemukan dijaga oleh monster ini. Beberapa pikiran terlintas cepat di benak Wu Yun. Tetapi spekulasi ini jelas tidak memiliki efek langsung. Jadi Wu Yun menyerah. Dia berjalan maju lagi. Meskipun suara di sini masih sangat kecil, tetapi dapat didengar lebih jelas daripada sebelumnya. Anda dapat mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di depan. Dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa lokasi pertempuran tidak jauh di depan. Tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun jika dilihat dari pendengaran, jaraknya tidak boleh lebih dari 5 meter. Akan tetapi, saat Wu Yun hendak melangkah maju lagi, tiba-tiba dia mendengar teriakan keras dari depan. Wu Yun, haha, kalian berdua benar-benar mengikutiku. Aku berencana untuk membiarkan kalian berdua bajingan itu pergi, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian akan belajar berjalan ke dalam perangkap. Baiklah, setelah aku membunuh binatang buas ini dan mengambil mutiara roh ini, aku akan datang untuk membunuh kalian. Teriakan tiba-tiba ini membuat Wu Yun dan Yue Yiren tercengang pada saat yang sama. Benar-benar mustahil untuk mengatakan bahwa saya tidak gugup. Suara ini pastinya suara Leng Fang. Tapi bagaimana dengan manusia? Mereka tidak dapat melihat jejak Leng Fang di sekitarnya. Yang terlihat hanyalah kabut putih yang kabur. Tetapi bagaimana Leng Fang melihat mereka? Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh lain yang memekakkan telinga terdengar. Itu berasal dari monster. Dilihat dari suaranya, ia sangat marah. Memanggil. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam datang dari depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia tidak merasakan bahaya, Wu Yun tidak menghindar. Wah! Lalu, terdengar suara ledakan dari bawah kaki bagian depan. Memandang rendah. Ya ampun, ada seseorang berlumuran darah tergeletak di kakiku. Wu Yun dan Yue Yiren saling berpandangan dengan heran. Kalau aku tidak salah, orang ini mungkin terluka di sini oleh raungan monster tadi dan dipukul karena marah. Terlebih lagi, orang ini berasal dari Sekte Fajar. Bukan hanya karena Wu Yun pernah melihat wajah ini di belakang Leng Fang sebelumnya, tetapi juga karena pakaian yang dikenakannya dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai murid Sekte Fajar. Ketika pria itu melihat Wu Yun dan Yue Yiren, dia juga panik dan ingin bangun. Tapi bagaimana Wu Yun bisa memberinya kesempatan ini? Meskipun mereka belum pernah berhadapan langsung dengan Wu Yun, itu hanya masalah waktu. Wu Yun menendang dada pria itu dan mencibir, mau lari. Tentu saja dia tidak akan membunuhnya secara langsung. Karena Wu Yun bisa mendapatkan banyak informasi dari orang ini yang tidak diketahuinya tetapi ingin diketahuinya. Lalu, mengapa mereka menemukan harta karun di sini? Selain sekte Dawnbreaking mereka, siapa lagi yang ada di depan? Apa asal-usul monster itu? Dan mengapa Leng Fang bisa melihat mereka berdua dari jarak yang lebih jauh? Inilah yang sangat ingin diketahui Wu Yun. Saat diinterogasi, pria itu segera mengakui semua yang diketahuinya. Ternyata dugaan Wu Yun sebelumnya tentang hal-hal ini cukup mendekati kebenaran. Mereka memang berencana untuk datang dan menyergap Wu Yun. Namun kemudian, karena suatu alasan, dia secara tidak sengaja menemukan harta karun tempat ini, manik-manik spiritual untuk kultivasi, dan untuk sementara waktu menyerah menunggu Wu Yun. Bersamaan dengan Sekte Poxiao,
Ada juga orang-orang dari sekte lain, sekte Liyun. Saat ini tidak diketahui kemana orang-orang dari sekte Wufeng dan sekte Hongqiao pergi. Binatang iblis itu memang datang untuk mengambil harta karun ini. Akan tetapi, tidak diketahui apakah dia menjaganya lagi sendirian atau kebetulan menemukannya pada saat yang sama dengan mereka. Pendek kata, binatang iblis itu juga ingin memperoleh manik spiritual ini untuk kultivasinya. Dan tentang pertanyaan terakhir. Bagaimana Leng Fang menemukan mereka sebelumnya? Wu Yun awalnya sangat penasaran tentang ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, dia segera mengerti. Alasannya sederhana. Mereka menggunakan harta rahasia. Batu wawasan. Batu wawasan ini, sampai batas tertentu, dapat menembus kabut putih yang menutupi area ini, dan dapat memperluas jarak garis pandang semula hanya 2 atau 3 meter menjadi sekitar 7 atau 8 meter. Selain itu, bukan hanya orang-orang dari sekte Fajar yang memilikinya, tetapi setiap orang yang datang dilengkapi dengan batu wawasan yang dapat digunakan untuk memperluas visi mereka. Secara teori, sekte Citian juga memiliki batu wawasan semacam ini dan akan memberikannya kepada mereka berdua. Namun, entah mengapa saya tidak pernah mendengarnya disebutkan saat saya datang ke sini.